ayah bunda dan keluarga hebat. Dalam perjalanannya tadi kita melihat ada sebuah realita ya, fakta, bahkan begitu banyak masalah-masalah yang masuk ke kita ya. Saya nanti mungkin bisa istri saya Bu Israyani ini akan menyampaikan kaitannya dengan beberapa contoh kasus yang ini menjadi pembelajaran insya Allah. Jadi ada ciri keretakan rumah tangga yang kita coba evaluasi. Yang pertama, selalu bertengkar, bahkan terkait dengan hal sepele, ini bertengkar aja bawaannya. Kalau dalam, mohon maaf sekali lagi kita tentu saja prihatin ya, tapi kita sering menyampaikan ketika di pelatihan atau di training, itu kita sampaikan bahwa sambil bercanda gitu ya, suami istri itu masa berantem melulu begitu. Kalau selalu bertengkar terkait hal-hal yang sepele, kadang-kadang hanya ada misalkan kalau suami mencari barang gitu kan ya, kemudian nggak ketemu, marah. Nah itu kadang kalau misalkan udah menuju keretakan rumah tangga saya itu bisa menjadi hal yang besar, padahal hanya sekedar barang hilang atau barang nggak ketemu gitu, sepele sebenarnya. Banyak sih contoh-contohnya ya, nanti bisa kita disampaikan. Kemudian ada hilangnya kompromi, bahwa kalau kita menjalani rumah tangga itu ada aspek seninya ya saya, bahwa harus ada kompromi terkait dengan perbedaan yang ada. Karena kan kita perempuan laki beda ya. Betul. Men are from Mars, women are from Venus. Itu ada bukunya. Semua dua-duanya alien. Berdasar dari planet yang berbeda, kita menyampaikan kita ini sesama alien, memiliki karakter yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Ya, laki-laki beda, perempuan beda, yang punya karakter masing-masing ya, yang sudah Allah tetapkan untuk saling melengkapi. Dan disitulah justru ada kompromi. Kalau dalam bahasa Qur'annya nanti mungkin bisa Ustadz Imam, tidak tahu dia akan menyampaikan atau enggak, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian gitu, saling menutupi, saling melengkapi, saling melindungi. Disitulah aspek kompromi. Nanti bisa ditambahkan saya gimana. Kemudian berikutnya hilangnya rasa saling menghargai, rasa hormat. Nah, ini yang semakin ke bawah nih saya semakin membahayakan lah dalam bahasa kita. Sudah tidak ada rasa saling menghargai, saling hormat. Ini kadang-kadang mohon maaf, kalau kita berbicara pasangan sampai ada KDRT itu kita kadang nggak habis pikir ya. Di situ yang pasti sudah tidak ada rasa saling hormat. Kebanyakan yang KDRT laki-laki ya. Tapi perempuan juga ada, hanya saja laki-laki kebanyakan tidak melapor. Jadi jangan dipikir bahwa hanya perempuan yang mengalami KDRT dalam rumah tangga, tapi juga laki-laki. Hanya saja laki-laki terkadang mungkin gengsi ya Mas ya, gengsi dan melapor gitu ya. Dan tingkat dia menerima KDRT-nya yang pasti sangat berbeda. Artinya laki-laki kan mungkin dengan dipukul sedikit dengan kekuatannya merasa itu belum KDRT lah, dalam bahasanya begitu. Ya ada memang perbedaan lagi-lagi persepsi ya. Terutama untuk mereka nih, untuk yang perempuan, maaf ya kaum kita perempuan ya. Ini untuk mengingatkan kita semua tentang hilangnya rasa saling menghargai, hormat saat ketika kita mempunyai kelebihan daripada pasangan kita. Misalnya dari penghasilan ya, segi penghasilan. Ketika kita yang perempuan, Anda yang perempuan mendapatkan gaji lebih besar atau punya slip gaji lebih besar daripada pasangan, maka berhati-hatilah. Karena saat ketika seorang perempuan sudah mempunyai tadi rasa, saya ini lebih daripada kamu, bahkan bisa membiayai kehidupan keluarga kita, itu muncul rasa tadi, dan ini banyak terjadi. Ya, jadi saling menghargai ini sangat penting buat kita. Dan bahkan ini kalau kita berbicara saling menghargai, saling menghormati, sebenarnya bahkan laki-laki juga tetap, walaupun dia pemimpin, bukan berarti pemimpin itu sewenang-wenang ya. Betul. Yang ketika kita
juga ada ya kasus yang kita tangani ya. Jadi ancaman dari sang suami, kamu kan kepada istrinya ya, kamu kan makmum harus ikut suami, kamu makmum harus ikut suami, itu saja yang sering diucapkan oleh suami tersebut. Ketika ini muncul, jadi ada rasa saya lebih kuat gitu ya, entah dari pasangan baik itu yang perempuan atau laki-laki, itu akan muncul tadi sifat rasa tidak menghormati pasangan masing-masing. Lebih tepat sebenarnya kita ini partner ya, partner. Mitra. Terkait dengan kepemimpinan, ciri kepemimpinan yang buruk adalah justru ketika seseorang menyampaikan tuntutan terkait dengan kepemimpinannya. Saya ini kan pemimpin, ikutin dong. Justru itu menandakan kegagalan dia dalam memimpin, saya. Jadi kalau tadi kamu kan makmum, saya kan imam, itu tanda adanya kegagalan ketika dia menjadi pemimpin. Seorang pemimpin yang baik itu makmumnya, followernya dia akan mengikuti kepemimpinannya tanpa harus disampaikan saya ini pemimpin loh gitu. Dan yang terakhir kalau dikait dengan ciri kedekatan rumah tangga ini, hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Dan ini sudah dalam fase yang tadi semakin ke bawah semakin berbahaya ketika ini hilang. Iya. Karena sekali lagi dalam berumah tangga, dalam pernikahan, sakinah, mawadah, warahmah ini, kasih sayang, rahmah. Itu yang diharapkan dari kita menikah. Kalau itu sudah hilang, ada ketenangan ya. Gitu kan. Kasih sayang itu dibutuhkan dalam rumah tangga. Kalau tidak ada kasih sayang, sering menyakiti jadinya. Sering menyakiti dan ya sudah sangat-sangat bergeser, berarti kan tujuan dari kita berumah tangga kalau ini sudah hilang tadi, tidak ada sakinah mawaddah warahmah. Ini ada tambahan lagi nggak saya kaitannya dengan ciri keretakan rumah tangga ini? Ya ketika tadi kita sudah membuktikan ya jangan sampai di awal-awal pernikahan aja yang indah gitu ya. Tapi bagaimana kita menjaga agar rasa cinta dan kasih sayang ini tidak hilang. Jadi saling menunjukkan kasih sayang tadi. Dan saling memahami gitu ya. Ketika sudah menunjukkan kasih sayang tadi, maka itu akan memberikan suatu kekuatan baru buat kita masing-masing, memperbaharui kembali tadi rasa kasih sayang kita. Ulang tahun pernikahan ya, di situ bisa ditunjukkan. Kalau di luar negeri itu bagaimana Mas? Bahkan mereka ketika masa ulang tahun ya, anniversary dalam pernikahan mereka pakai baju yang mereka gunakan saat menikah gitu. Cuman kan masalah sekarang ketika sudah menikah banyak kan yang nggak muat baju gitu ya. Kita tumbuh ke samping, masa pertumbuhannya udah berbeda. Ya ini, atau tadi buat momen-momen yang bisa kembali memperbaharui rasa cinta kita ya, rasa kasih sayang kita satu sama lain. Karena kalau itu tidak dipupuk, lambat laun pun akan hilang ya.